belajar dari calon guru penggerak kita nih, Bu Ike. Tepuk tangan dulu buat Bu Ike biar semangat. Tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, ini apa sih budaya positif? Lalu kemudian apa fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar? Lalu di sekolah itu harus seperti apa pelaksanaannya? Nah, kita akan sama-sama belajar dari Bu Ike. Hari ini Bu Ike akan berbagi tentang satu hal yang baik yang perlu kita laksanakan, bukan cuma di kelasnya Bu Ike aja, tapi mungkin nantinya untuk seluruh kelas, untuk seluruh warga sekolah. Jadi untuk kita silakan dilanjutkan Bu Ike. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja supaya tidak menghabiskan waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ike Dewi calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Sekolah Islam dan Papua. Tujuan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang pertama adalah tugas kita bersama untuk melakukan aksi nyata di sekolah, yaitu di SD Kristen Oleh Labura. Kemudian saya berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian untuk melakukan kerjasama dengan rekan guru, yaitu Bapak Ibu guru, untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Selain itu, di sini saya tidak merasa saya itu pintar, tapi kita di sini sama-sama belajar mengenai budaya positif untuk diterapkan ke anak-anak. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya berikan, untuk pertanyaan otomatik nanti Bapak Ibu bisa jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang setuju bisa angkat tangan. Hukuman bisa dapat mendisiplinkan anak. Berarti tidak setuju ya Bapak Ibu. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan ini sebenarnya ada beberapa macam ya Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya. Oke, selanjutnya. Apa tujuan pendidik? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sendiri-sendirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya, jadi anak-anak sudah ada dasarnya, kita sebagai bapak ibu guru memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, apa arti menuntun? Tadi kita sudah membahas di depan, ada kata-kata menuntun kodrat anak. Apa itu menuntun? Mungkin ada yang bisa memberikan mendampingi yang lainnya, membimbing. Betul sekali ya Bapak Ibu. Menuntun itu adalah mendampingi dan membimbing. Jadi peran kita sebagai guru adalah hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak didik kita untuk memperbaiki laku mereka. Jadi bukan memperbaiki dasarnya, kita tidak bisa mengubah, tapi kita hanya bisa memperbaiki dan mengantarkan anak mencapai cita-citanya. Nah, selain itu dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, nah di sini ada tiga, yaitu guru diibaratkan sebagai petani, kemudian pendidikan adalah menuntun, dan pendidikan mengembangkan murid. Dari tujuan tadi bahwa kita diminta untuk menuntun, hanya menuntun, bukan mengubah dasar kodrat anak. Nah di sini guru diibaratkan ibarat bibit dan buah. Pendidik adalah petaninya yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di
dokter yang baik, menjadi dokter yang benar-benar memberikan jasanya sebagai dokter untuk melayani masyarakat, bukan sebagai dokter untuk kesombongan semata. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, nah Bapak Ibu Guru bisa mengamati gambar di sini. Ini gambar apa ya Bapak Ibu Guru? Anak-anak pakai masker. Kenapa ya pakai masker? Karena pandemi ya. Karena pandemi mereka akhirnya memiliki budaya positif menggunakan masker ya, bukan karena paksaan, tapi mereka memiliki keyakinan. Mereka yakin bahwa di saat mereka pakai masker mereka terhindar dari virus COVID-19 gitu ya. Oleh karena itu tercipta budaya positif itu secara umum, tidak hanya anak-anak yang mengalami, tapi Bapak Ibu Guru semua juga mengalami ya, tetap pakai masker. Tidak hanya pakai masker, mungkin mereka terbiasa untuk mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer ya. Akhirnya karena hal tersebut akan tercipta budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya mau bertanya, apakah di sekolah kita sudah terbentuk budaya positif? Ya, sudah. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Memberi salam, senyum salam sapa ya. Setiap pagi Bapak Ibu Guru sudah bersedia di depan gerbang memberikan salam. Itu termasuk budaya positif, membiasakan anak didik untuk memberikan salam. Kemudian yang lain, ya berdoa atau renungan sebelum belajar itu juga menjadi sebuah budaya positif. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif yang akan saya jelaskan yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama budaya positif ini saya pun mulai dari selama 2 minggu baru menerapkan, tidak semuanya, baru beberapa saja yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini sekolah kita pun sudah menciptakan budaya positif dengan lingkungan yang positif dan aman supaya apa? Anak-anak di saat masuk sekolah mereka merasa nyaman, mereka merasa tidak takut, bahkan senang untuk selalu datang ke sekolah. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah ilustrasi atau permainan. Di sini namanya kegiatan kepalan tangan. Nah, contohnya ada 2, misalnya si A dan si B, kemudian merobek secari kertas kemudian ditulis
berarti dia teguh pendirian. Berarti Pak Billy tadi teguh pendiriannya. Jadi Pak Billy memiliki kontrol yang datang dari dirinya sendiri. Namun tadi Bu Dwi menjawab membuka, dia berarti membiarkan dirinya dikontrol orang lain. Mungkin karena iming-iming atau takut dihukum. Nah, seringkali kita sebagai guru juga seperti itu ya. Biasanya kita memaksa anak didik kita untuk membukanya, padahal mereka sebenarnya tidak ingin membukanya. Mereka ingin menggenggamnya. Tapi karena kita memaksa, karena mereka akhirnya membuka karena mereka takut ya kepada gurunya, takut kalau dimarahin, takut kalau dihukum. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai guru seperti ini, tapi seharusnya bagaimana? Kita harus merubah paradigma tersebut. Kita tidak bisa mengontrol murid, kita memaksa murid atau membuat murid itu merasa bersalah ya. Walaupun maksud kita sebenarnya mungkin baik ya, ingin menguatkan karakter mereka, tapi cara yang kita lakukan itu salah. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Next. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin itu menunjukkan nilai-nilai kebajikan dan universal secara umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kemudian yang keduanya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kemarin sempat dipelajari di dalam seminar, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu guru, untuk materi selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan di awal semester kedua. Jadi tadinya saya di semester pertama itu membuatnya namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu masih secara khusus, tapi di sini keyakinan kelas itu secara umum. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini bisa kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, terkadang di sini kalau secara peraturannya takut nanti ditangkap polisi, takut nanti ditilang, takut nanti menyalahi aturan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kita harus menjelaskan kepada anak didik kita bahwa kita mengendarai roda 2 harus menggunakan helm itu supaya diri kita sendiri bisa selamat. Kalau misalnya terjadi sesuatu kejadian, misalnya kecelakaan, ya. Tapi terkadang yang kita tanamkan anak didik kita bahwa menggunakan helm itu nanti awas loh, nanti ditangkap polisi, awas nanti ketilang, ya. Karena itu namanya peraturan. Tapi kalau sebuah keyakinan itu kita menjelaskan kepada anak meyakini bahwa jika kita menggunakan helm itu akan menyelamatkan diri kita misalnya dari bahaya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, sama halnya dengan helm ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita
dimarahin bapak ibu guru, tapi sebenarnya yang kita sampaikan ke anak didik kita itu kurang tepat seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, yang biasa kita terapkan di sini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini lebih khusus Bapak Ibu. Biasanya kita menggunakan peraturan kelas itu dengan kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, seperti itu ya. Tapi peraturan kelas ini akan menciptakan keyakinan kelas. Kalau peraturan kan biasanya ditakuti, anak-anak akan takut dengan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas sendiri, anak-anak meyakininya. Mereka mau apa sih yang ingin saya lakukan, yakin mereka untuk melakukannya, bukan karena terpaksa, karena itu hanya sebatas peraturan saja. Kemudian keyakinan kelas ini akan membentuk, akan menciptakan lingkungan yang positif, ya, lingkungan positif di sekitar misalnya di kelas seperti itu. Kemudian akan menciptakan budaya positif di sekolah seperti itu. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Dawson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi dengan keyakinan anak-anak lebih bersemangat, tidak hanya sekedar tadi mengikuti, oh ini hanya sekedar peraturan saja, jadi harus ditaati. Tapi kalau keyakinan itu benar-benar anak itu memang benar-benar meyakininya dan ingin menjalankannya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh peraturan. Kemudian misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dari keyakinan kelasnya mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, nah ini dokumentasi keyakinan kelas yang saya lakukan dengan anak-anak di kelas 3B. Jadi saya menginformasikan ke anak-anak bahwa kita mengubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau peraturan kan mereka kadang wah harus dilakukan dan mereka takut dengan peraturan kelas. Tapi kalau dengan keyakinan mereka tidak hanya takut, tapi bukan hanya rasa takut yang mereka wah harus melakukan ini karena itu peraturan, takut dapat nilainya jelek, takut dimarahi bapak ibu guru, tapi mereka karena memang termotivasi untuk melakukan dan meyakini bahwa itu hal yang baik yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka menyusun keyakinan kelas dan akhirnya terbentuk kelas keyakinan kelas di kelas 3B. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar anak didik kita sehingga bisa mampu bertindak. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita sebagai manusia, atau kebutuhan dasar anak-anak. Ya, ada 5. Yang pertama ada survival, kemudian belonging, kemudian power, kemudian freedom, dan fun. Selanjutnya, nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yaitu itu adalah motivasi eksternal, karena mungkin misalnya anak merasa takut, ya, makanya dia harus melakukannya. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini seringkali dilakukan oleh bapak ibu guru ya. Kadang kita mengiming-imingi anak, wah nanti dapat nilai baik, wah nanti yang terbaik saya berikan hadiah. Ada yang seperti itu bapak ibu?
Jadi bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, bukan karena takut hukuman, tapi karena memang oh saya melakukan seperti ini karena saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Jadi kita memberikan anak-anak dukungan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalnya, wah kamu luar biasa, kamu pintar, kamu hebat, seperti itu ya. Berikan pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Jadi mereka nanti akan kita didik menjadi seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini, tapi bisa Bapak Ibu lihat. Kadang kita sebagai guru itu bisa menjadi penghukum, ya, menjadi penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Atau kita sebagai guru itu bisa menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mungkin dalam hati selama ini Bapak Ibu itu sebagai apa kepada murid? Mungkin bisa penghukum ya, misalnya mereka tidak pakai dasi atau apa, suruh lari lapangan, seperti itu. Atau membuat orang merasa bersalah. Kadang kita sebagai Bapak Ibu kadang ngomong, kasihan loh Bapak Ibu, orang tuamu sudah cari duit mahal-mahal, kerja sampai malam, seperti itu ya. Akhirnya anak didik kita merasa bersalah, seperti itu. Atau kita sebagai teman, ya, kita misalnya contohnya di sini ada, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Kadang saya sendiri pun masih seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau di sini ada contohnya Bapak Ibu. Di sini bisa menyelesaikan diri, bisa diawasi dan lain sebagainya. Nah, identitas yang berhasil atau sukses kontrol diri kita itu adalah sebagai manajer. Kita itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan membuat orang merasa bersalah. Kita boleh sebagai teman, tapi terkadang di sini kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, ya, atau pemantau yang tepat itu adalah menghargai diri sendiri sebagai manajer, ya. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nanti ada contohnya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada pernyataan-pernyataan. Kemudian di sini siapa yang mengatakan? Contohnya misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kadang-kadang kita berkata seperti itu. Nah ini akan membuat siswa kita menjadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita itu sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ibu guru, demi bapak guru. Itu kita kadang sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kita memantau anak didik kita, mungkin dari guru lain kita bertanya, kamu bagaimana? Kamu mendapat bintang nggak? Mendapat stiker love nggak? Atau mendapat sesuatu nggak dari bapak-bapak ibu yang mengajar hari ini? Itu pemantau. Nah kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan sebagai penghukum, di sini kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kita kayak nge-judge anak, itu sebagai penghukum. Selanjutnya, nah saya mau bertanya Bapak Ibu, ini nanti tinggal jawab. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam, misalnya di sini ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin kita pernah melakukannya ya, mungkin tidak sekarang ini, dulu kita pernah melakukannya. Saya tidak akan terlambat lagi. Suruh nulis 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita cek ya tindakannya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret
Ya, melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat ya Bapak Ibu, tadi yang sudah Bapak Ibu jawab. Selanjutnya, nah tadi yang pertama itu hukuman, lari hukuman, push up hukuman, konsekuensi juga kan. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena di pelajaran PJOK. Kecuali kalau bukan pelajaran PJOK ya kita memberikan hukuman. Tapi kalau misalnya Pak Ari nih, wah anaknya terlambat turun, akhirnya disuruh lari 2 kali, itu termasuk konsekuensi. Karena Pak Ari adalah guru PJOK seperti itu. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit secara fisik atau secara kadang sampai sakit hati ya anak sama kita, kebawa-bawa sampai mungkin seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu kan anak kadang merasa, wah gara-gara guru ini dia takut ikut pelajarannya. Ya seperti itu hukuman. Kalau konsekuensi mereka merasa tidak nyaman, tapi hanya jangka waktu misalnya hanya 1 hari atau 2 hari. Kemudian akhirnya dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Tapi dengan konsekuensi anak akhirnya menghargai disiplin. Contohnya tadi pelajaran PJOK, anak karena terlambat disuruh lari 2 kali. Akhirnya dia menghargai disiplin, dia akhirnya tidak terlambat lagi seperti itu. Kemudian hukuman itu adalah sebuah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya hati-hati ya Bapak Ibu, kadang kalau kita memberikan hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang kan kita sampai berkata misalnya, wah kamu ini bodoh. Nah itu mendorong anak itu akan menyakiti diri sendiri karena dikatakan bodoh misalnya seperti itu. Tapi konsekuensi itu mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri dengan hukuman itu konsep dirinya akan buruk karena dia akan merasa selalu dipersalahkan. Tapi dengan konsekuensi konsep diri anak itu baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang misalnya orang tuanya dia bohong karena dia takut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Seperti itu. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan selanjutnya, nah di sini ada disiplin, hukuman dan disiplin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca. Ya tadi sudah hampir sama ya Bapak Ibu, konsekuensi itu secara netral. Kemudian restitusi itu positif. Restitusi di sini merupakan sebuah pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, kemudian fokus dalam pemecahan masalah, kemudian anak tahu apa yang harus diyakini, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalahnya, dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini termasuk yang positif. Kalau hukuman itu identitas yang gagal, ya dia negatif. Selanjutnya, nah restitusi itu apa? Tadi dibilang di saya sebelumnya dia itu sesuatu yang positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dilakukan di saat anak melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Tadi sudah saya bacakan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu artinya masing-masing? Selanjutnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, contohnya Bapak Ibu guru, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contohnya menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan yang kedua. Ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, dan survival? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Atau apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Ini contohnya dari validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, yang kita lakukan selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Jadi keyakinan yang sudah dibuat. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi ya bukan peraturan ya, tapi keyakinan. Kita lebih ke umum. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di saat anak melakukan kesalahan, kita coba menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada sebuah contoh di sini, ada sebuah kasus, silakan ambil buku. Nah, di sini ada skenario. Nah, skenario yang pertama, salah seorang siswa kelas 3 sering datang terlambat ke sekolah. Jadi anak murid kita dan terlambat Bapak Ibu dalam keyakinan yang sudah disepakati. Jadi sebelumnya di awal semester sudah membuat kesepakatan. Disepakati oleh kelas 3 ada salah satu komitmen atau nilai kebajikan yang diyakini oleh semua warga kelas 3, yaitu keyakinannya itu adalah komitmen. Jadi harus komitmen ya, bukan malah yang kalau peraturan kan tidak boleh terlambat, jangan terlambat. Tapi di sini keyakinan kelas yang dibuat adalah tentang komitmen. Artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa datang terlambat adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati adalah komitmen. Sebagai guru, saya harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Silakan dilanjutkan. Lanjut. Apa kabar? Tahu tidak kenapa kita dipanggil ke sini? Oke, Bapak Ibu yang mulia, ini
kemudian menyelesaikannya dengan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada kasus lagi, kasus yang kedua. Skenario kasus yang kedua. Di sini ketika siswa kelas 3 sedang melaksanakan PAS, method ganjil, saya melihat ada siswa yang mencontek. Dalam keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa kelas 3, ada salah satu nilai kebajikan yang diyakini oleh semua warga kelas 3, yaitu jujur. Jadi keyakinannya adalah jujur. Artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa dalam menjalankan segala hal harus didasari dengan sikap jujur. Salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati adalah mencontek. Sebagai guru, saya harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini praktik penerapan segitiga restitusi kasus yang kedua. Selamat pagi Anda, Bapak Ibu. Bagaimana Anda? Ketika tidak menyangka di sini. Kemudian adalah kemarin waktu PKS kita lihat jawaban selamat pagi Anda, Bapak Ibu. Bagaimana Anda? Ketika tidak menyangka di sini. Oke, ternyata videonya kepotong. Nah, video yang kedua tadi penyelesaian sebenarnya sama penyelesaiannya dengan masalah yang dengan yang pertama, cuma masalahnya yang berbeda. Caranya tapi sama. Kita mengajak bicara dulu, menanyakan mengapa sih tadi kalau yang Anda mengapa sih apa yang kamu lakukan, mengapa kamu mencontek. Gitu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak belajar seperti itu karena dia mungkin main HP malamnya, dan apa yang harus dia lakukan seperti itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang kembali. Sama seperti yang saya lakukan dengan kita. Kemudian ini tanggapan muridnya. Sesuai dengan
diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilakukan juga di kelas Bapak Ibu hal yang sama seperti itu, supaya apa? Supaya anak mungkin kalau dengan hukuman anak merasa takut dengan kita, tapi kalau dengan tadi yang saya contohkan, mungkin anak-anak akan mau terbuka, tidak tertutup, mereka bahkan lebih senang untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai budaya positif, supaya materi yang saya berikan ini juga dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu, dan kita sama-sama bisa berkolaborasi menciptakan budaya yang positif atau semakin mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah berikan. Mungkin sudah cukup lelah dan sudah mengajar, tapi mau memberikan waktunya kepada saya untuk mendengarkan penjelasan mengenai budaya positif. Terima kasih. Kita dapatkan dari budaya positif ini, mari kita sama-sama pelan-pelan menerapkan budaya positif ini ke dalam pembelajaran kita bersama dengan anak-anak untuk sekolah yang lebih baik ya Bu Ika ya. Oke, terima kasih Bu Ika, kita berikan tepuk tangan lagi. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Angkat tangan. Enggak apa enggak? Yang seperti peraturan. Ya, seperti peraturan halnya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas apa? Ya, Boy. Kenapa? Yang tidak kelasnya yang main. Keyakinan kelas itu apa? Tadi Anda bilang peraturan kelas. Apa? Jadi, Taat peraturan kelas. yang nanti peraturan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yang harus di Taat. bukan yang harus di ya. Yakini. Orang keyakinan kelas berarti harus diyakini. Seperti peraturan kelas. Namun keyakinan kelas ini harus menggunakan bahasa yang positif, bukan negatif. Bahasa yang positif, contohnya seperti apa? Kalau ada sampah nih, bahasa yang positif itu seperti apa? Ya betul sekali, membuang sampah pada tempatnya. Jadi dulu ya, ini nanti kalian membuat keyakinan kelas. Nah, nanti berbalik dengan kata satu ya. Contohnya tadi yang bahasa yang positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan kata jangan boleh tidak? Tidak. Dengan kata dilarang boleh tidak? Tidak boleh ya. Jadi contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kalau jangan buang sampah sembarangan boleh tidak? Tidak boleh, karena itu bukan kata yang positif. Ya. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Supaya kita mau melakukan dan meyakini apa yang sudah kita buat. Jelas ya? Nah, kita akan bagi kertas memo. Dan di sini nanti kita bikinnya berdua ya. Nanti dikatakan satu-satu, terus akan kita bacakan keyakinan kelas sesuai kalian yang kalian mau. Tapi tidak boleh yang kata dilarang, jangan, tidak atau tidak. Ada, lihat depan ya. Ya, satu untuk dua, silakan dipikirkan keyakinan yang mau kita buat kita apa sih? Yang kita sepakati apa sih? Nanti akan juga bacakan, terus disepakati tidak. Contohnya seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, masuk kelas tepat waktu. Kalau dengan kata-kata tidak boleh terlambat, boleh tidak? Tidak. Jadi, kalau tidak boleh terlambat, berarti apa? Masuk kelas tepat waktu. Coba, sekarang di sini berdua dipikirkan keyakinan kelas. Contohnya tadi, misalnya, membuang sampah. Kalian membuang sampah ya, misalnya, apalagi contohnya? Berbicara ya, sopan. Terus apalagi yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti setelah kita buat, akan kita buat apa nih? Kita tempel supaya anak-anak bisa membaca dan bisa melakukannya. Dan apa enggak? Itu nomornya masih Satu saja. Dua anak membuat satu saja. Ya. Nanti yang sama kalimatnya bisa sih ya, karena sama. Misalnya berbicara yang sopan. Terus setiap instrumen kita harus apa? Kuku rambut ya, rapi begitu. Membersihkan. Misalnya apalagi contohnya seperti itu. Tidak boleh dengan kata jangan, tidak atau dilarang. Oke, silakan. Supaya dengan balance dibuat keyakinan kelasnya. Kalau tidak boleh ditempel di sini. Ya, yang sudah boleh ditempel yang sudah. Yang sudah ditempel sama bersihkan. Ayo bicara sama Anda, silakan. Tunggu saya lagi mikir.
Tambah lagi. Sudah selesai. Oke. Ya, silakan jalan. Bawahnya sudah. Yang lain ada lumutnya? Yang belum siapa? Oke, yang sudah jangan jam. Jonas sudah? Jonas sama kaki sudah? Ada lagi yang belum siapa? Ayo berani. Biar ini kamu jatuh punya kamar. Ayo Jonas sama kaki. Oke sudah? Oke sudah ya? Oke baik. Oke ini kita akan bacakan. Ya teman dengarkan ya. Keyakinan kelas. Nanti boleh ditambah kalau bukan. Ya. Ada yang menuliskan di sini masuk sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke. Sama ya. Datang sebelum bel. Sama ya. Datang sebelum bel. Sama membuang sampah pada temannya. Setuju? Oke. Di depan juga sudah kemarin kita sudah belajar membuang sampah di tong sampah yang berbeda-beda ya. Ada warna apa? Kuning. Yang kuning sama apa? Warna apa? Hijau sama? Oh, daging kan ada warna? Jadi membuang sampah sesuai ya pada tempatnya. Terus bicara yang tepat yang setuju? Maka jangan sudah tepat itu dengan pakai S, setuju? Oke. Memakai kantong sesuai jadwal, setuju? Lain sama ya, kelas-kelas sama. Membuang sampah sudah sama. Meletakkan tas dengan baik, setuju? Setuju. Ini kadang tas yang ada di pinggir ini kadang membuat temanmu tersandung. Jadi letakkan tas dengan baik. Terus memotong kuku yang paling penting dan rambut yang rapi. Setuju? Oke. Nah, apa yang sudah kalian buat? Nanti waktu kita SPK kita akan buat di papan. Terus kita akan tempelkan di depan supaya semua bisa membaca. Jelas? Nah, ini bisa dijadikan keyakinan kelas. Bisa kalian lakukan? Bisa kalian yakini? Satu lagi mungkin bisa ditambah dari juga ya. Bisa tentang 5S. 5S itu apa? Salam, sapa, senyum, sapa, santun, sopan. Tenang, boleh. Salam, sapa, santun, sopan, tenang ya. Oke, boleh. Ya, oke. Terima kasih. Kita sudah membuat keyakinan kelas, ruangannya. Kita bisa lanjutkan ke pelajaran yang lainnya. Oke, sudah. Halo, perkenalkan nama saya Bunga, saya Kepala Sekolah SD Kristen Horayat Lambura Pamulang. Saya senang sekali bahwa salah satu guru kami berkesempatan untuk bergabung dalam program Guru Penggerak. Saya merasa bahwa program Guru Penggerak ini sangat membantu salah satu guru kami yang ikut. Nah, guru kami yang ikut ini namanya adalah Bu Ike. Bu Ike ini sudah mengikuti program Guru Penggerak kurang lebih sudah 1,5 bulan ini berjalan. Dan memang perubahannya luar biasa. Bu Ike ini menjadi lebih kreatif, menjadi lebih semangat. Anak-anak pun mengakui. Jadi pada saat saya masuk ke kelas Ibu Ike, anak-anak ini bilang bahwa oh Bu Ike sekarang semakin keren. Ngajarnya semakin banyak, aktivitas-aktivitasnya yang menyenangkan. Tentu ini bukan hal yang terjadi hanya begitu saja, tapi juga berkat adanya program Guru Penggerak. Terima kasih program Guru Penggerak, sukses terus buat Bu Ike. Semangat CGP-nya Bu Ike. Halo, nama saya Anggi dari kelas 3B. Saya senang sekali belajar dengan Bu Ike karena Bu Ike mengenalkan dan mengajarkan tentang budaya positif di kelas. Kemudian membentuk keyakinan kelas dengan keyakinan kelas yang ada di kelas 3B. Membuat saya dan teman-teman meyakini dan menerapkan keyakinan yang sudah kami buat. Kelas menjadi nyaman, aman untuk belajar. Terima kasih.